Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di ba'da salat subuh yang indah ini kita akan mengkaji, yakni perangilah orang kafir. Yakni perangi orang kafir itu. Jadi yang kita pahami selama ini kita sudah didoktrin dengan agama, aturan-aturan agama. Seolah-olah orang-orang yang tidak seiman, orang-orang yang beda agama dengan kita, sudah kita anggap orang kafir. Maka dari itu, wajib berjihad dengan orang kafir, wajib perang dengan orang kafir. Itulah kepahaman kita selama ini, sehingga banyak peperangan antara kubu yang satu dengan kubu yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain. Bahkan sesama Islam sendiri saling mengkafir-kafirkan. Peperangan tiada usai di Timur Tengah sana, padahal orang Islam vs orang Islam. Karena masing-masing manusia menganggap dirinya benar di jalan Allah dan menganggap golongan lain itu salah dari jalan Allah, maka itulah terjadi peperangan. Karena yang satu menganggap golongan lain kafir, dan golongan yang dikafirkan menganggap orang-orang yang lain pula juga kafir. Saling menuduh orang itu orang kafir. Selama masih ada orang kafir menurut kita, maka tak akan pernah usai peperangan di dunia ini. Selagi kita masih menyangka masih ada orang kafir selain diri kita, selamanya hidup kita tidak tenang. Karena kita salah paham tentang kafir itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka di surat An-Nisa ayat yang ke-47. Silakan kita koreksi dan simak bersama. An-Nisa ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ba'akum min qabli an nadmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Yang artinya, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan. Ini di sini tafsirnya dalam kurung Al-Quran. Yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang
atau kami laknat mereka sebagai mana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Shadaqallahul azim. Jadi wahai orang-orang yang beriman yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan. Ini kalau kita pahami orang-orang yang diberi kitab, yakni orang-orang zaman dulu. Orang-orang atau kaumnya para nabi-nabi terdahulu. Padahal pemahaman ini secara mutasabihatnya, secara takwilnya, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, ini seruan Tuhan bagi seluruh umat manusia yang diberi kitab. Apa kitabnya? Kitabnya ini adalah kitab-kitab yang ada pada diri setiap manusia, itulah kitab-kitabnya Allah. Badan-badan ciptaan Allah. Dan di dalam kitab-kitabnya Allah ini dan di dalam badan-badan inilah sudah tertulis ayat demi ayat, detik per detik selalu tertulis ayat demi ayat ada di dalam kitab diri kita. Maka kita disuruh berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan. Maka yang dimaksud berimanlah itu, bacalah kitab-kitab, bacalah ayat-ayat yang ada di dalam diri kita. Agar kita tidak jadi orang-orang yang kafir, agar kita tidak jadi orang-orang yang ingkar akan kitab-kitabnya Allah. Dan agar kita, supaya kita tetap beriman kepada Allah daripada beriman kepada kekafiran diri kita sendiri. Untuk sahabat-sahabat yang baru hadir, bantu tap-tapnya dan bagikan kepada yang lain. Bila memang kajian ini membawa dampak manfaat buat kita dan orang lain, tolong dibagikan. Dengan membagikan itulah ada berkah kepahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anda membela kebenaran, membela agama Allah. Jadi yang dimaksud, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, setiap manusia itu diberi kitab kehidupan. Diberi kitab badan-badan ini. Diberi ayat-ayat kuasa-kuasa, diberi ayat-ayat kehendak-kehendak Allah yang sudah berlaku pada masing-masing kitab-kitab diri manusia. Akan tetapi manusia selama ini termasuk saya, mungkin Anda juga, memahami kitab-kitab itu bukan kitab-kitab diri, tapi kitab-kitab seperti ini. Ada kitab Al-Quran, kitab Injil, Zabur, Bible, Taurat dan sebagainya. Itulah yang selama ini kita anggap kitab-kitab itu. Akan tetapi bila tak ada kitab diri manusia, maka kitab-kitab yang di luar pun juga tak ada. Karena kitab yang teragung daripada kitab yang teragung yang ada, yang pernah kita saksikan, yaitu kitab diri kita inilah. Kitab yang teragung karena di dalamnya mengandung ayat-ayat, mengandung firman-firman Tuhan. Tapi bila manusia ini tidak tahu bahwa dirinya adalah ayat-ayat, adalah kitab-kitab Allah, maka ia tak akan pernah tahu firman-firman Tuhan itu yang bagaimana. Inilah yang dimaksud firman telah menjadi manusia. Maknanya tanpa manusia maka tak akan ada firman. Tanpa manusia maka tak akan ada pengenalan tentang Tuhan. Jadi orang-orang yang membawa firman-firman-Nya Allah adalah orang-orang yang sudah menyadari pada dirinya bahwa kita inilah kitab
kitabnya Allah. Yang terjadi pada diri kita inilah ayat-ayat Allah. Yang keluar pada mulut kita inilah firman-firman Allah itu. Jadi agar kita memahami apa itu firman, apa itu ayat, apa itu kitab. Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan. Makna berimanlah kamu kepada siapa yang menghidupi kamu, siapa yang memiliki badan-badanmu itu. Akan tetapi selama ini kita merasa diri kita yang hidup. Kita merasa diri kita yang punya badan, sehingga kitab-kitabnya Allah, sehingga ayat-ayatnya Allah, sehingga firman-firmannya Allah. Selama ini kita buta untuk menyaksikan itu semua. Yang kita saksikan selama ini hanya dongeng belaka, dongeng yang ada di Al-Quran, dongeng yang ada di Injil, dongeng yang ada di Zabur, Taurat, dan sebagainya. Yang kita dengarkan hanya dongeng-dongeng belaka, cerita orang-orang masa lalu. Padahal kitab-kitab itu adalah untuk kita masukkan ke dalam diri agar teraplikasi bahwa sebenarnya apa yang diceritakan di dalam kitab-kitab itu adalah keterangan-keterangan menunjukkan kitab-kitab masing-masing diri manusia kita. Agar tidak jadi dongeng lagi, pahami dengan hati, jangan dipahami dengan akal fikir manusianya. Bila dipahami dengan hati, maka damailah seluruh manusia. Bila dipahami dengan akal fikir, maka manusia terkena azab huru hara. Selalu menjelek-jelekkan orang lain, selalu memfitnah orang lain, selalu mencari kesalahan orang lain, karena dirinya masih kafir di dalam ayat-ayat Tuhannya. Yang dibaca di dalam dirinya hanya ayat-ayat hawa nafsunya sendiri. Yang dibaca di dalam hatinya hanya ayat-ayat setan. Yang dibaca di dalam hatinya hanya melihat perbedaan-perbedaan antar umat beragama saja daripada menyaksikan persamaan-persamaannya. Yang dicari-cari perbedaan, yang dicari-cari kesalahan, yaitulah bahwa kita masih belum bisa membaca ayat-ayat Tuhan, belum bisa membawa firman-firman Tuhan. Yang kita baca, yang kita tahu firman-firman yang ada di dalam kitab yang di luar ini. Kita tak bisa menyaksikan ayat atau kita tak bisa menyaksikan firman-firman Tuhan yang ada pada tiap diri manusia. Kita lanjutkan. Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Bahwa kitab yang ada pada tiap-tiap diri kita inilah kitab kebenaran dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kalau manusia belum bisa membaca kitab-kitabnya sendiri, pasti sukanya membaca kitab orang lain. Bila manusia tidak tahu dirinya sendiri, pasti sukanya membaca diri orang lain. Sehingga saling dengan mudahnya mengejek orang, mencemooh orang, memfitnah orang, menghasut orang, dan sebagainya. Kenapa? Karena dirinya sendiri masih terbelenggu dengan api-api yang ada pada dirinya. Ia tak pernah bisa lepas dengan api-api naroka yang ada di dalam dirinya, sehingga kepanasan muncullah mengkafirkan orang lain, muncullah menghibah orang lain, muncullah menjelekkan orang lain, muncullah suka berdebat dengan orang lain. Kenapa? Karena di dalam dada ini masih kepanasan, tidak ada damainya sama sekali. Kenapa? Karena ia memandang kitab ada pada di luar dirinya.
Bagi orang-orang yang masih duduk di dalam neraka, pandai membaca ayat-ayat orang lain, pandai menilai-nilai orang lain. Tapi anehnya memandang dan menilai dirinya saja tidak becus, tidak bisa. Maka dari itu tandailah siapa orang-orang yang pandai, orang-orang yang bisa membaca dirinya, pasti dia pandai membaca orang lain. Barang siapa tahu dirinya, pasti ia tahu diri orang lain. Itulah belajar tauhid atau belajar makrifat itu awalnya disuruh berkaca. Kamu melihat siapa? Melihat kedaginganmu, melihat diri manusiamu, melihat keakuanmu, apa engkau sudah bisa menyaksikan siapa di balik kedaginganmu? Siapa di balik keakuanmu? Siapa di balik diri manusiamu? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Bahwa setiap diri manusia itu adalah rahasia-rahasia Tuhan. Setiap diri manusia itulah anak-anak Tuhan. Jadi anak Tuhan di sini kita jangan kepo mengartikan seperti apa yang kita pahami anak sebagai anak seperti anak kita. Yang dimaksud anak Tuhan di sini orang-orang yang selalu menserahkan dirinya kepada kebaikan Tuhan, menserahkan dirinya kepada takdir-takdir Tuhannya, menyerahkan dirinya kepada apa yang dimaui, apa yang dikehendakkan Tuhannya kepada dirinya. Itulah orang-orang yang beriman, selalu mawas diri, selalu nrimo ing pandum. Ikuti saja perjalanan hidup ini dengan enjoy saja. Namun bagi orang-orang yang tidak bisa membaca dirinya, yang tidak bisa membaca ayat-ayat atau kitab-kitab dirinya, pasti dirinya menyalah-nyalahkan kitab orang lain, mengkafir-kafirkan kitab orang lain, mensesat-sesatkan orang lain, padahal dirinya sendiri yang sesat. Padahal dirinya sendiri yang masih kafir, tidak beriman kepada dirinya sendiri, tidak beriman kepada dari mana ia dihadirkan, dari mana ia dihidupkan, dari mana ia diwujudkan. Ia hanya bisa memandang wujud keadaan, kehadiran orang lain saja. Itulah orang-orang yang buta mata hatinya. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di dunia saja buta mata hatinya, apalagi di akhirat maka semakin sesatlah hatinya. Itulah lambang bagi diri kita yang belum tahu kedirian kita sendiri, lambang diri kita yang belum paham dari mana wujud ini ada, sehingga selalu melihat wujud yang lainnya diri. Itulah kesesatan, itulah butanya mata hati. Bagaimana ciri-ciri tanda-tanda orang-orang yang sudah melek hatinya, yang tidak buta lagi? Bagi orang-orang yang melek hatinya, yang tidak buta lagi, maka hatinya selalu menyaksikan kebesaran Tuhannya yang ada pada dirinya dan menyaksikan kebesaran Tuhannya yang ada pada orang lainnya. Sehingga tidak ada lagi perdebatan, sehingga tidak ada lagi perbedaan. Itulah orang-orang sebagai ahli kitab. Itulah orangnya, ahli firman-firmannya Allah. Kita lanjutkan. Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajahmu. Jadi orang-orang yang tidak tahu dirinya, orang-orang yang tidak tahu kitab-kitabnya, orang yang tidak pernah tahu firman-firman Tuhan yang ada pada dirinya, maka wajahnya ya akan dirubah, dikutuk. Siapa yang mengutuk? Yang mengutuk diri kita adalah diri kita sendiri, dikutuk jadi kera.
dikutuk jadi domba, dikutuk jadi sapi betina, dikutuk menjadi anjing dan celeng dan sebagainya. Jadi Tuhan Allah menciptakan hayawan-hayawan yang kita lihat itu, itulah tanda-tanda bahwa diri kita ya seperti hewan itu. Bila kita masih mengikuti atau bila kita masih memperturutkan hawa nafsu sebagai pelindung, hawa nafsu sebagai tuntunan-tuntunan di dalam kehidupan ini, tak akan lebih tinggi derajatnya daripada binatang-binatang ternak. Inilah dirubah wajah kita. Kadang kita ada cerita orang kasab bisa melihat orang-orang lain, melihat wajahnya orang lain itu seperti lembu, seperti domba, seperti kera, seperti buaya, seperti himar dan sebagainya. Itulah lambang hati yang belum beriman kepada Tuhannya, hati yang belum beriman kepada kitab-kitab Tuhannya, hati yang belum beriman dengan firman-firman Tuhannya. Yang ada hanyalah dirinya sendiri, yang ada hanyalah firman-firman dirinya sendiri. Lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Hari Sabat itu peristirahatan dari urusan-urusan dunia. Sudah waktunya kembali diam menuju Tuhannya dari hiruk pikuknya kehidupan ini. Hari Sabat, kalau yang Kristen hari Minggu atau hari Ahad, mengahadkan dirinya dengan Tuhannya, mengesahkan dirinya dengan Tuhannya. Kalau di Islam Jumatan, apa? Jumatan kumpul dengan Tuhannya. Jadi Jumatan-Jumatan yang kita lakukan itu hanya simbol lambang saja. Tapi kita lebih cinta hanya kepada simbol saja daripada hakikat dari simbol itu sendiri. Jumat itu Jumatan kumpul. Kumpul dengan siapa? Kumpul dengan Tuhan. Yang selama ini kita sibuk dengan dunia. Kita kumpul kembali dengan Tuhan. Hari Sabat juga begitu diam, mendiamkan diri. Sehingga kumpul dengan Tuhannya. Hari Ahad atau Minggu pun juga demikian. Agar kita menyatukan, mengahadkan diri kita dengan Tuhan. Itu maknanya ibadah-ibadah manusia yang telah kita pahami. Tapi berhubung yang beragama di dalam dada kita masih agama kemanusiaan, agama kedagingan, agama hawa nafsu, kita tidak tahu maksud-maksud lambang-lambang atau simbol-simbol itu. Kita dibutakan. Kenapa? Karena kita menolak meyakini kitab-kitabnya Tuhan. Tapi kita lebih memahami selama ini hanya kitab-kitab diri hawa nafsunya saja. Sebelum mereka, bagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, Sabtu, atau ketetapan Allah pasti berlaku. Jadi Sabat itu hari besar, Ahad itu hari besar, Jumatan itu hari besar. Maknanya sama, tapi manusia memahaminya berbeda-beda. Kenapa? Karena ayat-ayat yang ada di dalam diri manusia masih nyembah hantu-hantu kemanusiaannya, hantu-hantu kedagingan manusianya. Karena manusianya masih menjadi hantu, maka ya huru hara, perbedaanlah yang ada. Kita lanjutkan surat An-Nisa yang ke-48. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik
billahi faqad iftara isman azima, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Syirik dosa tiada ampun. Dan Dia mengampuni apa saja dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi dosa itu apa sih? Dosa yang besar itu adalah dosa bila yang wujud, bila yang ada, bila yang hidup masih kedagingan manusianya, masih keakuan diri manusianya, masih ego manusianya yang ada di dalam masing-masing hati kita. Itulah syirik, itulah dosa yang besar. Jadi tidak ada dosa kecil itu. Yang ada hanya dosa, ya dosa besar, syirik. Ketika kita ada di dalam kesyirikan, dosa besar, pasti apa yang kita lakukan pun juga dosa besar. Bagi manusia yang masih kafir, masih syirik kepada Allah, mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri di dalam hatinya, berarti sholatnya itu syirik, syahadatnya itu syirik, baptisnya itu syirik, bukan baptis yang sebenar-benarnya baptis. Baptis itu maknanya sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, sehingga yang wujud, yang nyata hanya Tuhan. Itulah makna baptis yang sebenar-benarnya. Jadi syahadat yang sebenar-benarnya ketika Allah lebih nyata daripada diri manusia yang di dalam hatinya, itulah yang sebenar-benarnya syahadat. Tapi bila manusianya yang masih nyata, manusianya yang masih wujud, itu ya belum dibaptis, itu ya belum bersyahadat, wong manusianya masih syirik kepada Tuhannya. Begitu sahabat-sahabatku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kenapa kok dosa yang besar? Karena manusianya memusuhi Allah. Allahnya goib, manusianya wujud, berarti manusianya mengakui jadi Tuhan selama ini. Duduk dituhani oleh manusia. Baca firman-firman Tuhan, diakui, aku yang bisa baca, aku yang bisa berfirman. Berarti masih memisahkan antara firman manusianya dengan firman Tuhannya. Ya itulah syirik. Dibaptis berapa kali pun, disyahadatkan berapa kali pun, tetapi di dalam dadanya masih ada wujud manusia, masih ada wujud kedagingannya, ya percuma dan tak berguna baptis atau syahadat-syahadatnya. Karena baptis dan syahadatnya itu kan masih syahadat dan baptis versi manusia, bukan versi Tuhan. Karena manusianya masih jadi Tuhan di dalam dadanya. Kita lanjutkan ayat yang ke-49 di dalam surat An-Nisa. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Ini di dalam kurung orang Yahudi dan Nasrani.
Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Nah, inilah bukti ayatnya, karena manusia memahami ayat-ayat Tuhan, manusia memahami firman-firman Tuhan dengan hawa nafsunya, maka dianggapnya orang-orang yang selain dari agamanya itu salah. Kenapa? Karena di dalam hati kita selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Karena diri kita belum beriman yang sebenar-benarnya beriman. Karena sebenarnya kita selama ini belum dibaptis sebenar-benarnya pembaptisan. Belum bersyahadat sebenar-benarnya syahadat. Makanya akhirnya manusia menuduh orang lain salah, yang benar hanyalah dirinya. Ya, inilah tanda-tanda orang-orang kafir menurut Allah, bukan menurut manusia. Karena yang bisa menilai manusia itu hanya Tuhan yang menciptakannya, bukan manusianya. Bila manusia masih menilai orang lain kafir, padahal dirinya sendiri yang kafir. Bila ada manusia menilai dirinya buruk, padahal manusia yang menilai keburukan itulah buruk-buruknya manusia. Maka sebenarnya Tuhan itu tidak menzolimi manusia. Manusianya lah yang mendolimi dirinya sendiri, karena manusianya tidak rela, tidak ridho kembali kepada asal-usul kejadiannya. Manusia tidak rela dan tidak ridho kembali kepada Tuhannya. Itulah manusia-manusia yang kafir, manusia-manusia yang dolim kepada dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Kita lanjutkan ayat yang ke-50 daripada surat An-Nisa. Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi itsman mubina. Yang artinya, perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Nah, inilah buktinya. Perhatikan betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Apa maknanya? Manusia berbohong di dalam hatinya, katanya iman kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi yang Esa, yang ditauhidkan, yang diadakan, yang diwujudkan di dalam dadanya, masih kedagingan manusianya, masih keakuan manusianya, masih hawa nafsu manusianya, masih keegoan manusianya. Inilah orang-orang yang membohongi Tuhan. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Ada ayat, inna syaitana lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu tidak gaib tapi nyata. Coba di dalam dada kita lihat siapa yang ada. Allahkah, Tuhankah, apakah diri kita yang ada? Bila yang ada masih diri kita, kedagingan kita, keakuan kita, keegoan kita yang ada, ya itulah setan itu. Dan itulah dosa itu, nyata dosa itu, bro. Kita selama ini takut dosa, berbuat begini takut dosa, berbuat begitu takut dosa. Padahal dosa-dosanya sudah melekat pada dirinya. Loh, kok masih takut dosa? Sudah berdosa kok takut dosa? Karena manusianya memahami tentang iman kepada Tuhan hanya ikut-ikutan saja. Tidak menemukan iman kepada kepada dirinya, sehingga tidak
Tidak lega dalam hatinya, akhirnya pindah agama. Percuma dan tak bergun Anda bila hanya pindah agama tanpa bertuhan. Jadi agama Tuhan itu bukan agama-agama yang kita yakini itu. Bertuhan itu melepaskan agama-agama manusia. Berangkat lagi menuju agama Tuhan, yakni menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Disitulah iman yang tak bisa diganggu lagi. Iman yang tak bisa digoyang lagi. Itulah yang tidak bisa digoyang lagi, tidak bisa diintervensi lagi. Siapapun tidak bisa menggoyang itu. Kenapa? Karena yang disaksikan, yang ada, yang wujud, yang hidup, yang nampak hanya Allah saja. Tapi bila manusianya belum beriman, belum kenal Tuhannya, agamanya gampang digoyang. Kadang pindah agama dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam. Kenapa? Karena belum menemukan keteguhan iman. Karena apa? Karena belum kenal Tuhan. Jadi ya bingung sendiri. Inilah yang dimaksud. Perhatikan betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Tuhan. Bohong katanya beriman kepada Tuhan. Nyatanya di dalam dirinya hanya ada dirinya. Inilah artinya bahwa kita masih beriman kepada setan daripada kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita memahami bersama-sama apa yang sudah dikaji dan semoga bisa membawa berkah atau hikmah bagi kelanjutan kehidupan kita ini agar selalu enjoy saja di dalam menghadapi segala urusan-urusan dunia. Kenapa? Karena semua urusan-urusan dunia ya urusan Tuhan. Kita jangan ikut-ikut mengurusi urusan Tuhan agar kita tidak jadi Tuhan, agar kita tidak dibakar hati kita dengan urusan-urusan itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberkahi, dirahmati oleh Tuhan, oleh Allah, oleh Bapa, oleh Romo, oleh Gusti dan sebagainya. Jangan kepo hanya dengan nama-nama Tuhan itu. Itu hanya selendang atau hanya nama-nama saja. Jadi Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan itu adalah hidup yang menghidupi diri kita. Itulah Tuhannya manusia. Sehingga dengan hidup terciptalah badan-badan ini. Dengan hidup terwujudlah manusia ini. Karena selama ini kita lupa kita ini diwujudkan siapa. Dan karena kita yang kita ingat hanyalah pada diri kita, seolah-olah kita ini wujud sendiri. Inilah kesesatan kita selama ini. Dan inilah orang-orang yang disebut kafir oleh Allah. Maka perangilah hati yang demikian itu supaya kita selamat, supaya kita di dunia ini hidup dengan enjoy, hidup dengan bahagia, senang, tenangnya hati, makmur, tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan di dalam kehidupan ini. Inilah kemenangan hidup itu sendiri, kebebasan hidup itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kiranya bila ada kata-kata yang menyinggung, yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah diri sendiri betul. Alhamdulillah, terima kasih hadirnya para sahabat-sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama Kristen, salam persahabatan, salam persaudaraan. Karena kita saudara kandung, sama-sama dikandung oleh ibu bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.